adalah emas buat kita. Jadi mencari jarum dalam jerami. Jerami ditaruh di atas kain. Kalau ada yang kurang, sampaikan kepada kami. Kalau ada yang baik, sampaikan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, hari ini kedatangan tamu-tamu terhormat kita. Yang saya hormati Bapak Haji Mahyunadi, selaku Wakil Bupati Kutai Timur, juga beliau adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Timur. Siap. Assalamualaikum Di sini warahmatullahi ya, wabarakatuh. hadir juga, ini luar biasa nih Pak Wakil, hadir jauh-jauh dari Jakarta di ruang podcast Bangga Kencana, Ibu Irma selaku Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak. Keluarga Balita. Hadir juga di sini mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Pak Aris ya. Ya, siap Pak. Hadir ke kita. Ini komplit. Jadi hari ini saudara-saudara Bangga Kencana dimanapun berada, kita akan bincang-bincang santai terhadap 3 narasumber hebat kita tentang kesiapan kedatangan 6 menteri di Kabupaten Kutai Timur dalam launching peluncuran program Tamasa. Seperti itu. Mungkin untuk pertama saya lebih mengarah dulu kepada Pak Wakil nih ya, sebagai tuan rumah. Ya, sebagai tuan rumah, kira-kira Pak, hal apa saja nih Pak yang sudah dipersiapkan oleh Pemkab Kutim nih Pak sebagai tuan rumah untuk peluncuran program Tamasa di PT DSN Kecamatan Muara Wahau? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat datang dulu ya. Siap. Sama Bu Irma, Pak Aris di Kutai Timur. Kutai Timur ini sebuah, kata Pak Bupati, magic land. Magic land. Tanah yang ajaib. Semuanya bisa tumbuh, batu baranya ada, minyaknya ada. Kemudian di logo Kutai Timur itu ada tulisan Tuah Bumi Untung Benua. Jadi yang memberi arti secara luas bahwa bumi yang bertuah ini yang memberi manfaat, memberikan untung pada seluruh benua, terutamanya Kaltim. Makanya orang Kutim jadi gubernur dari Kutim. Alhamdulillah. Sukses. Wakil ketua MPR dan sebagainya dari Kutim. Nah, selamat datang. Mudah-mudahan kedatangan Ibu ke sini bisa menambah tuah pada bumi Kutai Timur ini. Juga sekaligus Ibu bisa mendapatkan keuntungan dari benua Kutai Timur. Itulah. Berbicara tentang rencana kedatangan menteri di Kutai Timur ini, kita sudah melakukan rapat yang sangat intensif dengan beberapa dinas, tentunya dengan bagan-bagan schedule yang telah dibuat oleh Pak Junadi sendiri selaku penanggung jawab dari acara ini. Makanya tadi juga kita telah rapat berlanjuti lagi yang mendengarkan dari arahan dari Ibu Irma terkait kesiapan apa-apa saja yang perlu disiapkan tentang kedatangan menteri nantinya. Nanti juga ya kita lanjutkan nanti rapatnya nanti bagaimana dibawa ditangani boleh Bu Irma. Oke. Ini kesiapan tuan rumah ya, artinya kalau kita melihat Pak Wakil ya, kesiapan kita mungkin 95% udah hampir final, tinggal 5%-nya ini menunggu apakah Pak Menteri lewat udara atau lewat darat, ini tinggal schedule untuk teman-teman dari Dinas Perhubungan ya begitu. Kalau di lapangan itu udah hampir, saya katakan 100% itu kesiapan teman-teman dari PT DSN maupun pihak kecamatan dari Muara Wahau. Lanjut ini, kita tahu sendiri Pak Aris Ananta ini kan mewakili Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ya, hadir di sini. Jauh-jauh hari ini tentu udah banyak sekali ya komunikasi yang dibangun nih Pak Aris ya. Dari kementerian langsung kepada perwakilan meneruskan lagi kepada provinsi maupun kepada kabupaten kota. Hal apa saja nih Pak yang sudah ditindaklanjuti BKKBN Kaltim dalam memfasilitasi kunjungan 6 menteri nih Pak, tidak tanggung-tanggung untuk datang ke Kalimantan Timur, khususnya ke lokus Kutim. Monggo silakan Pak. Ya, jadi pada awalnya dapat info dari Pak Kaper malam-malam Pak. Jadi ada 3 wilayah yang diusulkan. 3 wilayah ya. Awalnya Pasir, kemudian Kutai Kartanegara, kemudian Kutai Timur. Jadi waktu itu Pak Kaper, Pak yakin ini wilayahnya apa, sudah tahu lokasinya di mana gitu, medannya jaraknya seperti apa, medannya seperti apa. Jadi
saya bantu Pak Kaper waktu itu, Pak Dr. Nuriski. Kita ini dulu lah, kita mitigasi dulu nih jarak, kemudian kemudahan, kemudian mempertimbangkan apa wilayahnya ini banjir atau enggak, karena wilayah kita ini kan Pak sepanjang sungai kan. Nah itu bisa memungkinkan itu terjadi. Nah akhirnya pada intinya mengerucutlah ke Muara Wahau, ke PT DSN. Kemudian pada itu kita gerak cepat, kita hubungi PT DSN, kemudian juga dari tim Ibu Direktur. Waktu itu kita kunjungan juga ke PT DSN-nya, melihat situasi dan kondisi fasilitas yang ada, kemudian jaraknya, kemungkinan. Pada kemarin mungkin kunjungan di tanggal 7 Mei kalau nggak salah, kita ke sana. Survei Pak ya, survei, melihat langsung di lapangan. Langsung bersama-sama Pak Kadis juga, sempat lihat juga kalau seandainya terjadi banjir dan lain-lain. Ya, mitigasi yang harus dilakukan apa gitu ya. Sudah menangkap, jadi seandainya membuat kemudahan dan kenyamanan Pak Menteri nanti. Kemudian setelah itu kita kunjungan ke Pak Gubernur. Jadi Pak Kaper beserta saya juga ada waktu itu menyampaikan bahwa hasil kunjungan, kemudian hasil diskusi kita Pak dengan Pemkab Kaltim, dengan Kementerian Kemendikbudayaan, nanti untuk finalisasinya, dan akhirnya beliau menyanggupin untuk bisa hadir. Cuma sayangnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Syarifah mungkin tidak bisa bersama Pak Gubernur karena ada kegiatan lain, ada bersama dengan Ibu Kemendagri, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat untuk hadir acara di luar negeri. Jadi kemungkinan nanti pada saat ada rangkaian acara sekaitan dengan pengukuhan Duta Tamasyat, jadi hanya Pak Gubernur saja yang hadir. Iya. Ya. Berarti dari Kaltim juga ya? Iya Pak. Bupati Kaltim beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK-nya yang akan dikukuhkan sebagai duta. Seperti itu. Baik, ini selanjutnya nih. Tentu hadir juga hari ini adalah Dr. Irma Ardiana. Beliau adalah sebuah direktur yang menangani masalah program Tamasa ini, Bu ya. Betul. Jadi beliau ini nanti Tamasa se-Indonesia nanti akan menggaung. Tapi lokusnya nanti adalah di Kutai Timur gitu ya, muaranya. Kita pengen yang terbaik gitu, Bu ya, perasaan di Kutai Timur. Sebagai langkah percepatan pembangunan keluarga, Kemenduk bangga punya 5 quick win nih, Bu. Kita tahu ya. Tamasa adalah satu di antaranya. Boleh enggak Bu dibocorkan kepada Pemkab Kaltim, mungkin Pak Wakil juga selaku Ketua Tim Percepatan harus tahu nih, apa sih 5 quick win itu? Terus seperti apa gitu pelaksanaannya? Apakah semua itu ada di direktorat Ibu atau di direktorat lain gitu melaksanakannya? Kan ini kan program nasional, Bu ya. Betul. Monggo silakan, Bu. Ya, makasih Pak Kadis. Ini sebelumnya kami mengaturkan terima kasih luar biasa, apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, wabil khusus Pak Wakil Bupati yang sudah membersamai kami di sini dengan perwakilan BKKBM Provinsi dan juga Pak Kadis, Pak Ahmad Junaidi. Terima kasih sekali. Pak Wakil, ini kami harus melaporkan bahwa sehari setelah surat dari Bapak Menteri ditandatangani dan dikirim kepada Bapak Bupati, kemudian langsung Pak Junaidi mengundang kami untuk rapat koordinasi. Jadi selang sehari. Oleh karenanya ini langsung kami juga sempat laporkan kepada Pak Sesmen ya, betapa luar biasanya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, Pak Wakil, merespon surat dari Bapak Menteri, dan ini kami sangat apresiasi dan terima kasih atas nama pribadi dan juga lembaga. Kemudian terkait dengan 5 quick win yang tadi ditanyakan oleh Pak Kadis, betul sekali kita punya 5 quick win, bahwa quick win yang pertama ini adalah quick win sebenarnya merupakan solusi dari berbagai permasalahan keluarga, Pak. Jadi yang pertama misalnya, kalau Pak Aris punya keluarga sibuk gitu ya, tapi beliau sebenarnya adalah sosok dari yang berkecimpung di pembangunan keluarga. Kita melihat ternyata kehadiran ayah, Pak. Jadi ada istilahnya fatherless ya. Fatherless ini bukan berarti tidak punya ayah, tetapi sosok ayahnya ini tidak ada. Sibuk ya? Sibuk gitu ya. Nah inilah yang diangkat dari penelitian UNICEF bahwa kita sekitar 29% ini di Indonesia merasakan sosoknya ayah itu absen. Nah, oleh karenanya kemudian ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Nah, ini sudah sempat diluncurkan di Majalengka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait Tamasya.
Tamasya. Nah, Sekarang ini kita yang sekarang mau kita sedang siapkan dengan bersama pemerintah ya, daerah di PT DSN. Betul. Nah, tamasya ini sebenarnya apa kita berjalan-jalan saja ya? Iya, sesuai dengan namanya Bu ya. Kita bertamasya saja ya. Nah, tamasya ini salah satu menjadi solusi untuk kita bisa investasi anak sejak dini. Ya, bahasanya tuh Pak Wakil, kalau kita invest sejak dari anak itu prenatal, usia dalam kandungan, sampai dia setidaknya 6 tahun, itu maka bahasanya return of investment-nya makin besar, gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya kita perempuan itu punya kendala, gitu ibu-ibu. Ini antara mau punya anak atau mau bekerja. Nah, itulah ternyata kalau kita lihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, Pak Kadis, yang memang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan peran perempuan untuk bisa mengasuh, melahirkan anak, menyusui dan seterusnya, tapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, Tamasya hadir satu diantaranya di sini untuk memastikan seluruh pemerintah daerah bisa menikmati bonus demografi dengan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Lalu yang ketiga, Pak Kadis ya? Sebelum lanjut. Siap. Ini belum tahu nih orang Tamasya itu apa? Ya, jadi akronimnya ya Pak Wakil Akronim, ya. ya. Betul. Jadi Tamasya adalah Taman Asuh Sayang Anak. Nah, ini terima kasih nih Pak Wakil karena di pikiran ini sudah ada gitu ya. Ternyata masyarakat perlu tahu ya. Jadi sebuah akronim, kita menciptakan taman yang memang sayang gitu ya, dan asuhnya adalah peran dari para pengasuh dan penyelenggara dari Tamasya untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Artinya jangan sampai hak-hak anak itu nanti terbengkalai begitu Bu Direktur ya. Di Tamasya. Di Tamasya ini. Nah, pertanyaan Pak Kadis ini banyak sih, harus 5 nih. Jadi harus ditambah lagi. Tadi udah 2 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan apa, Pak Riz? Lansia berdaya. Nah, Pak Wakil, kita ini siklus hidup. Jadi mulai dari remaja yang akan siap-siap menikah sampai dengan lansia. Jadi kata Pak Menteri dari 0 ke 0 ya. Jadi dari tidak ada kemudian kembali gitu. Nah, lansia ini kita juga harus pikirkan. Karena lansia bagian dari populasi kita dan kita sudah melihat dari tren demografi lansia makin lama Pak, itu akan semakin banyak. Saat ini sekitar 11,7% total populasi adalah lansia. Dan beberapa provinsi sudah masuk pada populasi menua. Artinya supaya lansia ini berdaya guna ya. Betul. Artinya jangan sampai di usia sudah senja, sudah tua itu tidak. Betul. Nah, karena dulu mungkin punya anak sudah punya keluarga semua, dia tinggal berdua, harus diberdayakan harus gitu ya. Diberdayakan tapi tidak untuk dibebani. Tidak dibebani sesuai dengan usianya. Betul. Tapi dia masih happy dengan usianya walaupun lansia. Benar-benar, dan artinya supaya tidak ada anggapan bagi generasi-generasi yang saat ini memiliki lansia adalah beban. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat genting. Genting ya. Nah, ini pas kalau ada Pak Wakil Bupati. Ya, beliau adalah ketua TPPS ya. Dan ini kita ingin sekali ada semacam guyup atau gotong royong supaya isu stunting tidak hanya membebani APBN atau APBD, tetapi juga bisa memobilisasi dari sumber-sumber pendanaan lainnya melalui gerakan asuh orang tua cegah stunting atau genting. Nah, terakhir Pak Kadis adalah Super App. Jadi Super App ini lebih memfokuskan bagaimana layanan-layanan keluarga semuanya bisa terdigitalisasi. Sehingga masyarakat Indonesia, keluarga Indonesia kalau ingin menanyakan sesuatu tentang bagaimana isu-isu tentang keluarga itu bisa mengunjungi dan memanfaatkan aplikasi Super Apps pembangunan keluarga. Tapi dari kelima quick win ini itu tentu ada juknisnya Bu ya. Betul. Ada juknisnya akan diturunkan nanti kepada kami selaku orang lapangan sehingga kami nanti ada panduan untuk bekerja. Demikian ya. Betul. Nah, Pak Kadis, satu hal bahwa 5 quick win ini memang merupakan program dari pemerintah pusat, tetapi kearifan lokal dari pemerintah daerah itu akan diberikan seluas-luasnya untuk bisa memperkaya gitu ya, karena kita tahu juga bahwa Indonesia sangat beragam, maka tentu tidak bisa kemudian semuanya top down sifatnya, tetapi kita juga mengupayakan ada kegiatan-kegiatan yang mewarnai ya quick win ini supaya bisa mudah diimplementasikan. Mungkin sebelum saya beralih, ini Pak Bupati jauh-jauh hari itu ada wakil ada jauh-jauh hari itu menyampaikan kepada seluruh kepala OPD. Tentu ini bertalian erat dengan quick win yang genting tadi. Genting ya. Genting gerakan orang tua asuh cegah stunting. Beliau
seingat saya sudah pernah bicara di media, tolong Pak Junaidi, data keluarga beresiko stunting, by name, by address, catat, sampaikan kepada saya himbau seluruh kepala OPD harus dapat berapa? Mohon izin Pak Wakil. Dua. Nah, itu. Jadi beliau menghimbau, minta kepala OPD itu harus menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh, betul. Luar biasa. Kan orang tua asuh ini kan tidak mesti dia tinggal di rumah. Iya. Tapi merupakan beban tanggung jawab bahwa dia sudah punya anak asuh, walaupun masih tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Jadi memberikan santunan secara rutin kepada anak asuh yang dimiliki. Ya saya berharap kepala OPD di Kutai Timur, dan itu merupakan rapot nanti bagi kami sebagai penentu kebijakan dalam rangka penempatan kepala OPD ini menjadi Wah, luar biasa. Ini motivasi tersendiri. Instrumennya bisa didengar teman-teman. Pak, ampuh ini instrumen. Ampun. orang itu kan harapan ya. Harapan. Mudah-mudahan dari itu kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah stunting ini. Setuju sekali. Baik, itu tadi sedikit ya, saya menyambung punya Bu Direktur. Kita ingin kembali nih Bu, ya persiapan kita di lapangan, tentu teman-teman juga di sana nih menunggu nih, kapan Bu Direktur datang, kapan Deputi datang, kapan Menteri akan hadir di PT DSN. Kira-kira nih persiapan konkret apa nih Bu yang udah dibangun di sana dengan PT DSN ini? Ya, ini Pak Kadis kalau ditanya persiapan ini luar biasa, ini sudah berangkai ya pertemuan-pertemuannya, persiapannya nih Pak Wakil selalu dibahas gitu ya. Tetapi memang kita sangat semangat ya untuk mempersiapkan detail-detail itu, dan tadi saya rekan-rekan semua itu bisa mendengarkan bagaimana komitmen dari Bapak Wakil Bupati dan juga dari Pak Kadis, detail sekali apa kontribusi dari masing-masing OPD kita dan bahkan sampai ke kepala desa. Siap. Jadi luar biasa. Nah, tetapi yang menjadi penekanan kita selain dari peluncuran memang pasca peluncuran, Pak Wakil. Iya, harus tidak lanjut ya. Ya, ini saya senang sekali nanti pasca peluncuran kita juga punya program yang bisa diyakini bahwa PT DSN ini menjadi pionir, menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, dan ini nanti yang menjadi salah satu pesan kita bersama. Siap. Bu Direktur, tentu kan ini ada alasan tersendiri nih ya. Betul. Ibarat bahasa kalau Ibu Direktur terbang, Pak Menteri terbang dari Jakarta menuju Kutai Timur, bukan selesai sampai di situ langsung ketemu lokus toh. Nanti harus jalan lagi melewati Kutai Timur sampai masuk ke perusahaan perkebunan. Hal yang sangat melelahkan. Tentu punya alasan sendiri nih, kenapa memilih 93 TPA yang ada di sana? Kok jauh sekali tempatnya gitu? Apa memang di Jakarta kekurangan TPA? Tempat penitipan anak, kok memilih Kutai Timur? Apa kira-kira nih alasannya memilih nih Kutai Timur dengan 93 TPA ini? Setuju. Ini Pak Kadis ini ingin menggali nih, kenapa penyebabnya kemudian yang menjadikan lokus adalah PT DSN ya. PT DSN. Walaupun kata beliau jauhnya luar biasa dan medannya tidak mudah gitu ya, karena jalannya juga sangat di luar perkebunan biasa. ya, di perkebunan ya jalan yang kita lihat ya, tidak aspal, mulus dan seterusnya. Nah, tetapi rekan-rekan semua, kita melihat bahwa profil dari PT DSN ini luar biasa. Kalau kita lihat dari komitmennya, bisa menampung 1.860 anak. 1.800, luar biasa. Luar biasa. Dan itu kami sudah melakukan profiling dari beberapa perusahaan yang ada. Itu dasar ya, Pak Menteri meletakkan ini ya. Walaupun kami sudah sampaikan. Walaupun medannya tidak menjadi. Walaupun dengan catatan tadi, ternyata itu tidak menjadi masalah. Kalau kita mau menangani Indonesia, ya Indonesia seperti ini, gitu ya. Tetapi komitmen yang ingin diusung atau dibangun adalah betapa besar kontribusi atau komitmen perusahaan tersebut untuk masalah tempat penitipan anak yang ada di PT DSN. Tentu kan di sana ada 93 TPA nih ya. Mohon maaf Pak Wakil ya, kita ingin menggali lebih banyak nih Pak ya. Alasannya sangat luar biasa ya. Memilih istilahnya PT DSN tempat peluncuran Tamasa di sana, terus mekanisme evaluasi nanti itu gimana Bu ya ke depan, itu yang harus kita lakukan untuk keberhasilan Tamasa itu. Mungkin untuk motivasi diberikan kepada Kutai Timur, artinya jangan sampai besok itu dari launching Tamasa, setelah di launching selesai seremonialnya sampai di situ saja. Betul. Gimana nih ke depannya nih untuk evaluasinya yang harus kita lakukan bersama, khususnya Kutai Timur, supaya jangan selesai seremonial besok bukan sebuah tempat yang sasaran lagi begitu ya. Jadi Pak Kadis, Pak Wakil, ini kalau bahasa Pak Menteri ini jangan habis launching kemudian finishing. Jadi ini harus ada keberlanjutan gitu ya. Nah, kami harapkan nanti di sini adalah peran dari Pak Aris ya di perwakilan. Nah, kami yakin di PT DSN ini sudah masuk data sistem informasi Tamasya. Jadi kemarin Pak Wakil kami baru membuat bulan pemetaan Tamasya serentak.
Jadi potensinya ada sekitar 10.150 tempat penitipan anak yang kami dapat peroleh dari 3 kementerian datanya. Baik dari Kementerian Sosial, Ketenagakerjaan, dan juga dari Dikdasmen. Dan PTDS ini masuk ke dalam database dari Kemenaker. Nah, semua tempat penitipan anak ini kita masukkan dalam sistem data dan informasi. Nah, Pak Aris ini nanti akan sudah argonya jalan ya. Argo untuk memetakan critical success factor-nya, beberapa indikator dari masing-masing TPA, dan kita sudah ada sistem data dan informasinya Pak Kadis, dan Pak Kadis nanti juga bisa diberikan akses Pak Aris, nanti bisa melihat seperti apa pemantauan tumbuh kembang anaknya, hasilnya Pak Wakil, ini hasilnya seperti apa, karena penting juga adalah ketika anak-anaknya sudah dipantau tumbuh kembangnya, dan kalau misalkan ada yang memang tidak normal gitu ya, atau dia berat badannya tidak naik, nah ini sistem layanan rujukannya kita berjalan atau tidak. Berarti di dalam Tamasa ini sendiri ada layanan untuk mengukur tumbuh kembang anak. Jika nanti dalam hal pemantauan itu ada masalah, harus jelas SOP-nya nanti kemana larinya begitu ya. Dan termasuk ini yang kita menjadi kekhawatiran, dan tadi sudah diingatkan oleh Pak Wakil Bupati adalah tentang indikasi kekerasan. Nah ini memang kita harus sampai hak anak nanti terabaikan di sana ya. Benar. Nah, itu jadi Pak Kadis, kita semua monitor menurut sistem data dan informasi, dan kita tidak sendiri. Nanti sistem data dan informasi ini juga kita kolaborasikan dengan 5 kementerian, dan sebenarnya Kemenko PMK juga akan siap untuk bisa mengkoordinasikan dengan berbagai kementerian lembaga yang ada. Ini menarik nih kalau Ibu menyentil sedikit 5 kementerian yang ada, khususnya satu kementerian yang sangat fokus di sini adalah Kemendikdasmen. Ya. Karena bagaimanapun ini lembaga sudah berada di bawah Disnaker ya. Nah, tentu isi di dalamnya perlu nih dukungan-dukungan administrasi, legal formal, legal standingnya itu seperti apa, terutama tentang izin operasional dan seterusnya. Kira-kira nih yang mau dibangun dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempermudah izin operasionalnya ini apa Bu kira-kira yang mau dibangun? Nah, kita sudah menetapkan ada sekitar 2 agenda yang saat ini menjadi isu, kalau saya boleh katakan isu dari beberapa pengelola tempat penitipan anak. Artinya keluh kesahnya Bu ya? Betul, ini curhatan. Iya, curhatan. Ya. Yang pertama adalah masalah perizinan. Perizinan. Itu betul Pak. Jadi saat ini perizinan ada yang versinya berbeda-beda Pak. Jadi ada izin operasional untuk layanan taman penitipan anak, tetapi memang memfokuskan pada aspek pendidikan. Pendidikan. Dan memang ini sudah terdaftar dalam BKPM. Jadi OSS-nya sudah ada. Tetapi ada beberapa juga yang sektor swasta, ini mereka melihatnya sebenarnya layanan yang mereka butuhkan adalah bukan pendidikan, tetapi pengasuhan. Lebih pada pengasuhan. Supaya orang tuanya bekerja merasa aman anaknya terasuh gitu ya. Benar. Karena di layanan tempat penitipan anak nih Pak Wakil, mereka memang harus bisa menerima sesuai SOP, memandikan, memberi makan, segala macam gitu ya, benar-benar sebagai pengasuh gitu ya. Memang dia ada ketersinggungan dengan guru gitu. Bagaimana kita memposisikan peran guru dan bagaimana memposisikan peran pengasuh. Nah, ini adalah terkait nanti masalah izin. Kemudian isu yang kedua curhatannya adalah masalah standar. Standar SOP layanan yang ada di sana ya. Iya, karena kita melihat ini ada beberapa standar. Jadi di swasta pun menggunakan standar di luar dari standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini kita harus satukan sebenarnya standar TPA itu mau seperti apa. Nah, setidaknya ini Pak Kadis yang akan kita bahas, dan harapannya menjadi kesepakatan bersama 6 menteri. Wah, luar biasa. Maka lahirlah surat edaran bersama bersama, karena kita nggak bisa masing-masing kemudian punya kebijakan yang kemudian akhirnya kebijakan yang berbeda dan yang dibawa menjadi bingung. Baik, kita sudah cukup banyak ya mendengar penjelasan dari Ibu Direktur. Tentu di sisi akhir ini, karena kita mulai dari Pak Wakil, mungkin sebagai penutup nih, closing statement Pak Wakil ini ya terhadap penjelasan dari Ibu Direktur tadi. Ya, ada beberapa hal ya. Ini sangat menarik. Yang pertama dari TPA. Ini sebuah inisiatif yang sangat bagus. Berdasarkan asas kebutuhan perusahaan itu, DSN, butuh untuk membuat TPA, dan disambut oleh pemerintah dalam hal ini kementerian, untuk menjadikan nanti TPA di DSN ini sebagai percontohan bagi seluruh Indonesia, dan kami pun sangat senang. Saya hanya ingin menambahkan ada beberapa yang mungkin bisa dikaitkan lagi dengan TPA. Yang pertama, kita ingin mencegah stunting. Mungkin bisa
TPA sekaligus tempat kita memberikan makanan bergizi bagi Betul. kita. Setuju, Pak. Karena tadi saya katakan menurut penelitian kita ada dana bantuan bagi keluarga beresiko terdampak stunting yang kita berikan, tapi tidak sampai gizi itu kepada anaknya. Kadang-kadang karena itu merupakan fresh money, dipakai beli rokok sama bapak-bapak. Atau juga ada telur kita kasih, telurnya juga tidak untuk anak, habis untuk keluarga gitu. Bisa sekaligus kita pakai untuk memberikan gizi pada tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berikan edukasi non formal. Dalam berapa jam, misalnya kita selipkan 1 jam untuk belajar baca Al-Quran dan lain sebagainya di tempat TPA itu. Yang ketiga, karena tadi berdasarkan aturan TPA itu untuk anak 0 sampai 6 tahun. Bagaimana 6 tahun ke atas? Sementara usia anak itu sampai 18 tahun. Bagaimana yang 6 tahun ke atas? Kan ada juga anak yang sudah kelas 1 SD, begitu pulang orang tuanya tidak di rumah. Jadi perlu juga artinya menurut Pak Wakil ini supaya ada keseimbangan, kalau dari kelompok PAUD, begitu di SD juga ada kebutuhan. Ya, setelah mereka pulang dari sekolah, orang tuanya belum pulang, mereka kemana? Makan di mana? Itu perlu dipikirkan eskalasi kewenangan TPA ini, kemanfaatan TPA ini itu bisa tingkatkan. Yang terakhir mungkin seperti Ibu katakan tadi, pengawasan yang paling penting. Agar TPA itu diberikan fasilitas-fasilitas pengawasan, CCTV dan lain sebagainya, menghindari kekerasan terhadap anak tadi sempat terpantau supaya orang tua yang meninggalkan anaknya dengan bekerja, anak tidak ada rasa was-was. Bukan hanya was-was, kadang-kadang yang paling berbahaya itu fitnah. Jadi kalau ada CCTV tidak ada fitnah, betul-betul bisa dibuktikan. Nah, itu tentunya nanti kita bisa apa yang telah dilakukan baik oleh perusahaan dan pemerintah pusat, tentunya nanti akan kita rapatkan dengan pemerintah daerah untuk disambut untuk meningkatkan kapasitas tempat penitipan anak tadi. Juga demikian dengan program apa tadi yang ketiga? Manula ya? Sidaya. Lansia berdaya. Lansia. Angka harapan hidup Indonesia itu tahun 2000 hanya sekitar 65,5 tahun kalau nggak salah. Angka harapan hidup tahun 2024 itu 74,6%. Ada kenaikan 9 tahun, 1 angka harapan hidup di Indonesia. Ini mempunyai konsekuensi bahwa mau tidak mau kita harus mengelola para lansia ini karena semakin hari semakin bertambah. Kalau kita lihat selama dari tahun 2000 sampai sekarang 24 tahun, kenaikan itu 10 tahun. Berarti ya 1 tahun itu selama 2 tahun setengah, 1 tahun kenaikannya kan. Gitu. Berarti yang akan datang mungkin harapan hidup orang bisa mencapai 80 tahun. Dan ini harus kita siapkan. Sementara orang 80 tahun itu tidak menjadi orang yang produktif lagi. Ini juga yang harus kita siapkan. Mungkin kita bisa berkoordinasi dengan Basnas dan sebagainya untuk lebih membina para lansia. Batas usia pensiun juga naik, Pak. 70 ya. Kebijakan baru Pak ya. Artinya ini juga usia lansia begitu. Tentunya kami sangat senang nanti kalau ada surat edaran bersama, ada juknis dan sebagainya, segera diberikan kepada kami. Dalam hal ini pemerintah Kutai Timur ini dengan APBD yang sangat besar. Kita nomor 2 terbesar di Kalimantan Timur setelah Kutai Kartanegara. Kami tidak ingin pelit dengan masyarakat, tapi tadi kami tidak ingin bermasalah dari sisi laporan keuangan. Administrasi tentu kami ada payung, ada pijakan, ada tempat kami bergantung dalam rangka kami memberikan APBD kepada masyarakat itu. Nanti kalau ada juknis, ada pijakan dan sebagainya, kita bisa lebih berikan lagi dengan APBD. Begitu ya Pak Jun ya? Itu saja mungkin, terima kasih. Itu luar biasa ya. Kalau kita bicara lansia ini panjang Bu ya. Nanti ada sekolah lansia, begitu harus kolaborasi juga dengan dinas pendidikan, ada wisuda lansia gitu dan calon-calon lansia. Calon lansia ya, supaya kita nanti dihargai di masa tua kita. Izin dari BKKBN dulu ya. Perwakilan kira-kira sebagai closing statement ini untuk persiapan kita nih bagaimana nih? Kalau dari perwakilan Kemenhub Bangga BKKBN Kaltim, Pak, kami siap memfasilitasi kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur, bukan hanya Kutim, tapi mulai dari Kutim sampai ke Mahakam Ulu nih Pak. Bagaimana bisa quick win ini bisa diakselerasi, entah nanti dari sisi perencanaannya lah, pelaksanaannya hingga nanti pengawasan, supaya
sejalan searah seiring dengan menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi nanti pendampingannya akan selalu kontinu gitu Pak ya dari provinsi. Dan target-target yang sudah ditetapkan dari kementerian bisa kita akselerasi Pak, karena kalau capaian Kutim, capaian Kaltim juga tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita kalah dengan provinsi lain Pak. Ya. Kemarin sempat kita sudah melakukan pendataan pemetaan fakta masya, kita sudah 100% TPA sudah kita data, dan sekarang tinggal kita akselerasi kegiatan-kegiatannya. Oh, berarti data sudah masuk nih Pak ya, tinggal nanti bagaimana tamasa yang ada ini, ya TPA yang ada ini yang masuk program tamasanya nanti kita isi dengan kegiatan tamasa itu apa sesuai dengan juknisnya sampai khususnya kegiatan pengasuhan Pak. Pengasuhannya ya. Diharapkan itu targetnya ada mengikuti kelas online sekali dan kelas orang tua hebat 3 kali. Jadi ada kita itu ada LMS BKB Emas. LMS BKB Emas itu minimal 1 kali diikutin oleh pengasuh dan 3 kali kelas orang tua hebat. Dan ini mungkin di grup KSPK sekaltim Pak, sekaltim itu sering kita share info-info sekaitan dengan kelas orang tua hebat. Berarti nanti ke depan ini ya lebih intens lagi nih Pak ya, kita tidak lanjutin hasil launching kita nih. Terakhir mohon izin ini dari Bu Direktur sebagai pamungkasnya ini ya, pamungkasnya ini supaya Kutai Timur semangat ini, karena besok ini bukan Kutai Timur saja ini bicara, bukan Kaltim saja, ini nasional ya. Nasional ya. Apa kira-kira pesan statementnya Bu untuk persiapan maupun programnya Ibu sampaikan tadi? Makasih Pak Kadis. Yang pertama untuk program ini kalau kita bicara untuk masalah pembangunan nasional dengan berbagai indikator-indikator untuk meraih Indonesia Emas, maka kami menitik beratkan bahwa bangsa yang hebat itu mulai dari keluarga memang yang tangguh dan berkualitas, dan kita ada indikator indeks pembangunan keluarga IBangga. Nah, saya yakin di Kutai Timur ini sudah ada data IBangganya, sehingga Pak Wakil kita bisa memetakan yang mana variabel-variabel dari keluarga memang kita yang rentan. Ya, itu menurut kami sangat penting sekali. Dan kemudian terkait dengan tamasya, ini kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan dengan tagline kita bisa gaungkan bersama, orang tua tenang bekerja, anak ceria bersama tamasya. Luar biasa ya slogannya ya. Ini hebat ya. Baik, ini sebagai penutup nih ya, memberi semangat kepada para pengasuh di lapangan, kepada tim percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Kutai Timur, bahkan di mana saja berada. Kita punya sebuah jargon. Ya, kalau di podcast Bangga Kencana ini. Nanti kalau saya mengatakan siapa kita, mohon izin sama-sama kita jawab tim percepatan penurunan stunting Kutai Timur dengan ikon begini, ya, jempol dan stop. Nanti kalau saya katakan lagi, untuk apa kita bersinergi, nah bersinergi, ya tangannya begini, bersinergi, turunkan stunting di Kutai Timur, ya, yes, oke. Boleh ya? Senyumnya jangan lupa senyumnya. Oh ya, senyumnya supaya kita ceria Bu Direktur ya. Boleh kita mulai ya? Siapa kita? Tim Tap Jempol Stop Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes. Oke. Demikian jumpa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.